Kehilangan yang tidak disengaja, Feng Tianxing menghindari serangan diam-diam ini. Tetapi setelah dia kembali ke kamp, Kakyu segera datang untuk melapor. Tuan Feng, kami menemukan beberapa iblis yang mencurigakan di dekat sini. Tetapi sejauh ini kami belum menemukan apa tujuan mereka. Saya telah mengatur agar orang-orang mengikuti mereka, dan kami akan segera mendapatkan berita yang akurat. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu berbicara langsung. Biarkan seseorang kembali, tidak perlu menyelidiki. Kabar kali ini langsung membenarkan penilaian Song Yi. Dia tahu persis level apa yang dihadapi lawannya kali ini, dan setidaknya dia yakin bisa mengalahkannya, yang membuktikan bahwa kekuatannya setidaknya tidak jauh dari kekuatannya yang dangkal. Menempatkan kekuatan semacam ini pada bawahan sendiri adalah naksir yang tepat. Yang sangat kuat, bahkan jika mereka memata-matai rahasia mereka, ada risiko kematian. Kebetulan Feng Tianxing baru saja mengirim 20.000 orangnya untuk menangani beberapa masalah internal di antara para prajurit. Jika ada beberapa kesalahan pada saat ini, moral mungkin tidak dapat menahannya. Tanpa moral, tidak mungkin untuk melihat langsung ke arah mereka, dan efektivitas tempur mereka akan sangat rendah. Biarkan saja mereka tidak mengejarnya, dan memastikan stabilitas pada tahap ini adalah hal terpenting. Kakyu tidak mengerti apa maksudnya, dan sedikit bingung. Tuan Feng, meskipun kekuatan kita saat ini agak rusak, jika kita bisa memenangkan pertempuran yang indah, itu masih akan berdampak besar pada peningkatan moral. Mengapa membiarkan kesempatan ini pergi? Feng Tianxing meliriknya dengan ringan. Aku baru saja mendapat kabar bahwa setan-setan yang mengawasi di luar itu datang untukku. Jika menurutmu mereka tidak cukup kuat, mereka akan melompat keluar untuk membuat masalah saat ini. Tunggu, kamu bisa membantuku dengan pesan ke Keke, dan minta dia mengirim seseorang untuk memeriksa keluarga besar tempat kita bekerja sama untuk memastikan tidak ada perubahan mendadak dalam dana mereka. Biarkan dia mencari cara untuk memeriksanya. Setelah 2 perintah ini, Kakyu pergi dengan cepat. Meskipun Feng Tianxing membuat keputusan karena mendapat berita, tetapi ini saja sudah cukup untuk menjadi jauh di depan orang lain. Jaringan intelijen yang cukup besar adalah jaminan untuk membuat keputusan yang tepat, seperti perjalanan panjang ke sini. Tidak peduli seberapa kekurangan tenaga, Feng Tianxing akan selalu mengatur sekelompok setan untuk menyelidiki informasi. Mungkin, disinilah dia lebih baik dari yang lain. Kakyu sibuk memberi perintah, tetapi Feng Tianxing tenggelam dalam pikirannya lagi saat ini. Kedatangan lawan bukanlah kabar baik. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah keluarga iblis yang diperas olehnya. Dia menggunakan kekuatan untuk menyerahkan mereka sementara, tetapi dengan cara yang sama, mereka juga dapat menggunakan kekuatan untuk memecahkan kebuntuan. Setelah waktu ini, tidak peduli apa hasil pertempuran di pihak saya, yang paling penting adalah hidup dan mati 80.000 setan di bawah komando saya. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya mereka dari tempat lain. Tidak perlu khawatir tentang kekurangan makanan dan rumput untuk pasukan iblis. Setan tidak akan mati bahkan jika mereka kelaparan selama beberapa tahun. Sumber daya sebenarnya adalah makanan dan gaji yang diberikan setiap bulan, serta sumber daya dan bahan yang dibutuhkan untuk bercocok tanam. Misalnya, ramuan. Beberapa jenis ramuan yang telah diverifikasi dari tangan Jiang, memiliki efek peningkatan yang besar pada iblis. Dan ini juga merupakan jaminan bahwa Feng Tianxing dapat memastikan bahwa anak buahnya tidak akan runtuh. Tetapi pemurnian eliksir membutuhkan banyak bahan obat, yang merupakan sumber daya paling dasar. Selain itu, ada beberapa pengeluaran sepele, seperti anggur berkualitas, daging yang disukai iblis, dan pembangunan berbagai tempat, yang jumlahnya tidak sedikit. Sekarang, meskipun Jia Luo mengizinkannya untuk berkembang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang makanan dan gaji. Bahkan 100.000 setan yang datang ke sini bersama Feng Tianxing tidak memiliki makanan Jia Luo, apalagi setan yang baru direkrut ini. Keluarga Mozu tidak bisa diandalkan, dan sisanya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Setelah beberapa pemikiran, Feng Tianxing memutuskan untuk secara pribadi pergi ke sutra yang sudah mulai diproduksi oleh Jiang. Jika hal ini dapat digenggam, tekanan pada pasukan pengangkat setan akan jauh lebih sedikit. Apakah itu untuknya atau untuk tangan yang tidak dapat dia sembunyikan? Turun menjelaskan. Kirim kacau ke sini. Tidak lama kemudian, Kakyu kembali ke Feng Tianxing. Tetapi raut wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata langsung. Keke baru saja menjelaskan bahwa tangan dan kaki keluarga iblis itu tidak bersih. Keke saat ini sedang pergi dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya ingin bertanya bagaimana menangani masalah ini. Feng Tianxing merenung sejenak, lalu berbicara langsung. Jangan khawatir. Selesaikan masalah ini dulu, dapatkan semua buktinya, dan tunggu sampai aku punya pilihan, lalu konfrontasi dengan mereka. Akun ini bisa diselesaikan nanti, saya akan mengatur misi untuk Anda. Aku harus pergi keluar untuk perjalanan. Anda akan menahan bawahan Anda di kota. Selama Anda dapat menemukan jejak lawan terlebih dahulu, bahkan jika iblis dengan kekuatan yang sama ingin menyerbu masuk sulit untuk datang. Kakyu mengangguk,
secara pribadi mengirim Feng Tianxing untuk meninggalkan kota, dan kemudian memulai tugas sepele hariannya. Kembali ke kemahnya, dia memberitahu utusan yang dikirim oleh Jia Luo tentang perintah Feng Tianxing untuk menjaga kota, dan kemudian secara pribadi mendesak iblis untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan Feng Tianxing datang langsung ke yurisdiksi Jiang dalam perjalanan ini, tetapi dia tidak muncul dengan tergesa-gesa, tetapi berpura-pura menjadi iblis biasa, berkeliaran perlahan di jalan. Setelah berjalan melewati jalan sekitar 100 langkah, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Tidak ada produksi sutra dalam 100 langkah. Mungkinkah ada yang salah dalam rencananya? Begitu dia berubah pikiran, Feng Tianxing berjalan langsung ke restoran di sampingnya, dan mengambil kesempatan memesan makanan untuk mengobrol dengan pelayan. Beri aku 3 toples anggur ini. Ngomong-ngomong, aku datang ke kota kali ini untuk membeli sutra. Apakah kamu tahu di mana barang ini dijual? Dengan mengatakan itu, Feng Tianxing meletakkan beberapa mata uang mozu. Pelayan itu mengangguk dengan cepat dan kembali dengan hormat. Kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang masalah ini. Setan lain belum mengetahuinya. Aku punya berita eksklusif di sini. Tuan kota sendiri sangat menyukainya. Baru-baru ini saya mendengar bahwa masih ada konferensi sutra yang mengatakan bahwa itu untuk membuktikan pakaian mereka dari pakaian. Statusnya terhormat, dan dia juga mengeluarkan kata-katanya. Di masa depan, ketika dia melihat setan mengenakan sutra, tentara setan tidak akan diizinkan untuk mencari tanpa alasan dan sebagainya. Petugas tamu, lelaki besar di belakangmu juga punya visi. Harga benda ini sekarang 1 hari. Baru dinaikkan 2 hari sekarang. Harganya tidak terlalu keterlaluan. Jika ingin membelinya, kamu punya untuk membelinya sesegera mungkin. Feng Tianxing mengangguk puas, dan dengan santai memberikan beberapa kepada pelayan di toko. Ini bukan untuk membayar berita, tetapi untuk membiarkan Xiao Er memperhatikan masalah ini. Selama dia menemukan itu menguntungkan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikannya ke iblis lain, sehingga masalah ini akan menyebar lebih luas. Setelah mengamati dari jendela restoran, Feng Tianxing mengangguk puas.